Assalamualaikum, yuk belajar. Jangan lupa berdoa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pagi ini masih semangat? Tentunya masih ya. Nah, kita sudah masuki kelas 11 di materi pertama. Kelas yang baru, materi baru, dan guru baru. Pada materi pertama kelas 11 ini, kita akan mempelajari tentang fikih jinayat. Sebelumnya, apa sih? Anak-anak tahu nggak sih apa itu fikih jinayat? Nah, di dalam materi ini nanti kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama tentang ruang lingkup fikih jinayat, yang kedua seputar fikih jinayat, yang ketiga sumber hukum, yang keempat macam-macam jarimah, yang kelima tentang keadilan hukum Islam, dan yang keenam tentu saja hikmah. Kemudian masuk ke submateri yang pertama, yakni ruang lingkup fikih jinayat. Fikih jinayat mempunyai dua ruang lingkup pokok. Yang pertama jarimah, yang kedua uqubah. Jarimah itu juga terbagi lagi menjadi 4, yakni jarimah qisas, jarimah diyat, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir. Kemudian uqubah dibagi menjadi 2, yakni uqubah had dan uqubah ta'zir. Bagaimana? Kalau ada pertanyaan disimpan di belakang, nanti ditanyakan. Masuk ke materi yang kedua, yakni seputar fikih jinayat. Membahas tentang apa sih pengertian fikih jinayat, macam-macamnya. Fikih jinayat berasal dari bahasa Arab apa, begitu. Oke. Al-jinayat merupakan bentuk jamak dari kata jinayah yang berarti perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran. Kemudian fikih jinayat membahas, tadi sudah dibahas ya, membahas dua subpokok materi, yakni tentang jarimah dan juga uqubah. Jarimah sendiri adalah perbuatan pidana, sedangkan uqubah adalah hukuman dari perbuatan pidana tersebut. Kemudian beralih kepada jarimah. Jarimah itu apa sih? Jarimah adalah larangan syara, yakni larangan dari Allah, yang mana ancamannya kita mendapat uqubah atau mendapat hukuman jika melakukan perbuatan pidana tersebut. Kemudian tentang unsur-unsur jarimah. Unsur-unsur jarimah ada 3, formal, material, dan moral. Formal, yang pertama formal tentang nas atau dalil yang melarang perbuatan pidana tersebut. Yang kedua material, yakni bentuknya tindak pidana atau bentuk pelanggaran tersebut. Dan yang ketiga adalah moral atau niat jahat. Kemudian tentang uqubah ada 2, yakni uqubah had dan uqubah ta'zir. Uqubah had yakni hukuman bagi pelaku pidana yang hukumannya sudah tertulis atau dinaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian sedangkan uqubah ta'zir adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana yang belum ada dalam nas Al-Quran ataupun hadis, sehingga hukumannya diwenangkan atau dilimpahkan kepada negara untuk memberi hukuman seperti apa yang setimpal bagi pelaku pidana tersebut. Kemudian masuk kepada materi yang ketiga, submateri yang ketiga yakni sumber hukum fikih jinayat. Sumber hukumnya ada 3, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang Al-Quran tadi kan kita sudah pelajari bahwa jarimah itu terbagi menjadi 4, jarimah qisas, jarimah diyat, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir. Seperti yang sudah kita pelajari juga, uqubah itu ada 2, uqubah had dan uqubah ta'zir. Nah, yang ini yang masuk dalam sumber hukum Islam itu, dan yang masuk dalam sumber hukum Al-Quran dan hadis itu ada 3, yakni jarimah qisas, jarimah diyat, dan jarimah hudud. Sedangkan yang ijtihad melalui pemikiran itu adalah jarimah ta'zir, yang mana uqubahnya atau hukumannya belum tertulis dalam nas Al-Quran. Kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yakni macam-macam jarimah.
Yang pertama yakni jarimah kisos. Jarimah kisos adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang hukumannya atau ukubahnya berupa kisos. Sedangkan kisos itu apa sih? Kisos adalah hukum balas bagi pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana, yakni dengan hukum balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Al-ayah. Dalam kisos ini anggota tubuh apa yang dirusak atau dihilangkan, maka itulah penggantinya. Jika dia membunuh, maka dia juga kisosnya dibunuh. Jika dia menghilangkan gigi, maka dengan gigi. Jika telinga, maka dengan telinga. Hidung dengan hidung, seperti itu. Ada 2 tindak pidana yang dikenai kisos dalam hal ini, dalam pembahasan yang kali ini. Yang pertama yakni pelaku pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan berencana, dan yang kedua yakni pelaku penganiayaan. Sedikit menyinggung tentang pembunuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama qatlul amdi atau pembunuhan yang disengaja ataupun yang direncanakan. Yang kedua qatlul syibhul amdi, seperti sengaja. Ini seperti contohnya ketika kita tuh sebetulnya nggak gitu marah ataupun nggak gitu kesal sama satu orang ini. Mungkin kita pengennya juga cuman kayak mukul biasa gitu, tetapi ternyata kita memukulnya sampai orang yang kita pukul ini tadi meninggal. Itu seperti itulah yang dimaksud dengan syibhul amdi. Kita niatnya mungkin cuman memukul biasa, tetapi ternyata dia sampai meninggal. Kemudian qatlul khata atau yang tidak disengaja atau bisa disebut juga pembunuhan tersalah. Yang kedua yakni bagi pelaku penganiayaan. Penganiayaan secara umum dibagi menjadi 2, yakni penganiayaan berat dan yang kedua penganiayaan ringan. Yang penganiayaan berat itu seperti apa sih? Yakni penganiayaan yang sampai menghilangkan fungsi anggota tubuh, seperti menghilangkan kedua kaki atau menghilangkan fungsi hidung, telinga, lidah, seperti itu. Dan sedangkan penganiayaan ringan ya melukai tubuh orang lain tetapi hanya mengalami luka ringan. Yang kedua yakni jarimah diat. Jarimah diat yaitu perilaku pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan ukubahnya atau hukumannya berupa diat. Sedangkan diat itu apa sih? Diat itu adalah denda atau ganti rugi dari pelaku terhadap korban atau keluarga dari pelaku terhadap korban atau keluarga korban, seperti itu. Contoh jarimah atau tindak pidana yang bisa dikenai diat yakni dari pembunuhan sendiri. Dari pembunuhan sendiri ada pembunuhan seperti sengaja dan pembunuhan tersalah. Dan juga pembunuhan yang disengaja juga bisa dikenai diat dengan syarat apabila keluarga korban memaafkan pelaku, seperti itu. Kemudian untuk diatnya sendiri dibagi menjadi 2, diat mughaladzah dan diat mukhafafah. Diat mughaladzah dikenai kepada pelaku pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan. Diat mughaladzah sendiri berupa 100 ekor unta dengan perincian 30 unta jaz'ah, 30 unta hikoh dan 60 unta khilfah atau yang sedang mengandung. Kemudian diat mughaladzah ini tadi dikenakan kepada pelaku pembunuhan yang disengaja, yakni dengan dibayar kontan dan harus dibayar oleh pelaku itu sendiri. Jadi yang pelaku pembunuhan disengaja tadi, jika dimaafkan oleh keluarga korban, dia membayar diat mughaladzah secara kontan, secara lunas, dan harus memakai hartanya sendiri, seperti itu. Kemudian yang satu lagi yakni pembunuhan seperti sengaja,
atau pembunuhan syibhul amdi itu juga dikenai diat mughaladhah, tetapi pembayarannya boleh dicicil selama 3 tahun dan setiap tahunnya sepertiga dari total diat yang dijatuhi pada pelaku. Kemudian yang kedua yakni diat mukhafafah. Diat mukhafafah dikenakan kepada pelaku pembunuhan tersalah dan pembayarannya boleh diangsur selama 3 tahun sama dengan perincian pembayaran setiap tahunnya sepertiga dari total diat. Kemudian tidak hanya pembunuhan yang dikenai diat, penganiayaan juga bisa dikenai diat jika dari keluarga korban atau dari korban sendiri memaafkan si pelaku. Seperti kalau diat dalam penganiayaan, dalam suatu hadis Nabi disebutkan wafil yadaini ad-diyatu, dan dalam 2 tangan ad-diyatu, wa fi riwayatin ukhra wa fi rijlaini ad-diyatu, wa fil anfi ad-diyatu, seperti itu. Jadi untuk anggota tubuh seperti hidung yang mempunyai fungsi, jika dilukai atau jika dianiaya sampai hilang fungsinya, maka ad-diyatu, dia dikenai 1 diat utuh atau 100 ekor unta. Dan 1 diat utuh tadi juga berlaku pada anggota tubuh yang berpasangan seperti kedua tangan, kedua kaki, kedua telinga, kedua mata, seperti itu. Akan tetapi jika yang dihilangkan tadi hanya sebelahnya saja, maka yang dibayarkan diatnya adalah setengahnya atau 50 ekor unta. Kemudian jarimah yang ketiga, yakni jarimah hudud. Banyak sekali ini jenisnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang pencurian, yakni mengambil harta atau hak milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya dan ditujukan supaya untuk dimiliki kita sendiri. Hadnya potong tangan. Kemudian merampas harta atau yang bisa disebut merampok atau begal, seperti itu. Hadnya bermacam-macam. Jika ia membunuh dan merampas harta, maka dia dibunuh dan disalib. Kemudian jika ia hanya merampas hartanya saja, maka potong tangan secara silang, tangan kanan dan kaki kiri, seperti itu. Kemudian jika ia hanya membunuh saja, maka dia juga dibunuh. Kemudian jika menakut-nakuti korban, maka ia diasingkan, seperti itu. Kemudian jarimah hudud yang ketiga yakni pemberontakan atau bughat. Hadnya adalah diperangi. Akan tetapi di sini ada beberapa syarat bagaimana mereka bisa dikatakan bughat. Yang pertama adalah mereka memiliki senjata. Seseorang atau kelompok orang yang bughat itu tadi memiliki senjata untuk mensenjatai atau menguatkan kelompok mereka. Yang kedua, mereka berikrar sudah menyelewengi dari kekuasaan yang sah, seperti itu. Kekuasaannya adil dan sah dan mereka menyeleweng. Kemudian yang ketiga, mereka mempunyai alasan atau hukum sendiri maka yang menyebabkan mereka menyeleweng dari kekuasaan yang sah. Kemudian selanjutnya adalah jarimah hudud berupa zina. Hadnya ada 2 macam, yakni pezina muhson dan ghairu muhson. Yang pezina muhson, bismillahirrahmanirrahim, dalam Al-Quran disebutkan bismillahirrahmanirrahim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaladah. Nah, yang ghairu muhson itu dijilid 100 kali. Nah, terus yang itu yang ghairu muhson. Sedangkan yang muhson sendiri dirajam sampai mati dan dilihat oleh orang banyak, seperti itu. Akan tetapi zina ini tadi bisa dilakukan hadnya juga dengan syarat, yakni ada 4 orang saksi yang adil. 4 orang saksi ini tadi adalah laki-laki ataupun al-bayyinah, yakni pengakuan al-bayyinah ataupun bukti yang dapat dijadikan bukti dalam menjalankan hadnya zina itu tadi ada 2, yakni 4 orang saksi laki-laki yang adil ataupun pengakuan dari pelaku zina.
Semoga kita dijauhkan dari zina. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian macam jarimah yang selanjutnya, jarimah hudud yang selanjutnya yakni LGBT, atau yang ya sekarang kita sudah maksudnya sekarang banyak sekali beberapa orang yang terang-terangan mengakui bahwa mereka mendukung LGBT atau bahkan mereka penganut LGBT seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kelompok Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa LGBT ini hadnya sama dengan pezina. Dari sebuah hadis Nabi, sebuah potongan redaksi hadis Nabi, idza atar rajulu rajula fahuma zaniyani. Jika seseorang laki-laki mendatangi atau berzina dengan seorang laki-laki pula, maka mereka berdua dihukumi sebagai pezina seperti biasanya. Sama saja jika mereka muhson maka dirajam, jika ghairu muhson maka didera sebanyak 100 kali. Kemudian menuduh zina atau qadzaf, hadnya atau hukumannya didera sebanyak 80 kali. Ini jika mereka tidak bisa mendatangkan saksi ya, maksudnya orang yang mereka tuduh zina itu perempuan yang baik-baik, perempuan yang memang nggak punya riwayat mereka pernah berlaku buruk seperti itu, dan mereka nggak bisa mendatangkan saksi ataupun mendatangkan bukti yang menguatkan bahwa mereka itu benar-benar berzina. Jadi mereka ini bagi pelaku qadzaf didera sebanyak 80 kali dan tidak diterima saksinya ataupun kesaksiannya. Kemudian meminum minuman keras, hadnya adalah cambuk 40 kali. Yang terakhir adalah riddah atau murtad atau keluar dari Islam. Sebetulnya tidak ada hadnya, akan tetapi jika riddah ini tadi dilakukan pada saat perang, mungkin pada saat perang dia ketakutan akan dibunuh oleh musuh, kemudian dia oke lah saya ikut musuh saja biar saya tetap aman atau biar saya tetap selamat gitu. Nah ini baru ada hadnya, yakni hadnya mereka dibunuh. Yang terakhir yakni jarimah ta'zir, yaitu segala bentuk tindak pidana yang belum termasuk di 3 jarimah yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ta'zirnya apa, hukumannya apa, itu tergantung dengan kewenangan negara atau lembaga yang berhak menghukumi pada saat itu seperti pengadilan atau dan sejenisnya. Kemudian keadilan hukum Islam. Dalam keadilan hukum Islam ada 3 poin yang harus diperhatikan baik-baik. Yang pertama tentang kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Apa yang membedakan antara umat manusia di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya saja. Jadi semua, mau laki-laki, perempuan, penguasa, rakyat, kaya, miskin, cantik, jelek, itu sama saja di hadapan hukum, tidak ada yang berbeda. Kemudian hukuman setimpal dengan jarimah memiliki tujuan, yakni maqasidus syariah yang ada 5. Yang pertama hifdzuddin, yang kedua melindungi agama hifdzuddin, kedua hifdzun nafas melindungi jiwa, hifdzul aqal melindungi akal, hifdzul mal melindungi harta, dan hifdzun nasl melindungi keturunan. Kemudian yang ketiga memenuhi syarat tujuan pemidanaan. Nah, jarimah atau jarimah ini tadi dikenai ukubah untuk memenuhi syarat tujuan pemidanaan. Yang pertama apa sih? Menjerakan pelaku agar kejahatan ini enggak semakin merajalela di masyarakat kita. Kemudian menjadi pelajaran bagi orang lain. Kemudian seimbang dengan jarimah yang dilakukan. Seperti yang disebutkan wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa, wal aina bil aini, mata dengan mata, dan seterusnya. Kemudian bersifat umum atau berlaku kepada semua orang. Jelas hukumnya bersifat universal tanpa pandang bulu.
Materi yang terakhir yakni tentang hikmah, fikih, jinayat. Everything happen for a reason. Apapun itu mereka terjadi dengan alasan. Likulli syai'in hikmah. Apapun itu juga ada hikmahnya. Nah, maka dari itu jinayah ini tadi, adanya hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini tadi juga pasti ada hikmahnya. Yang pertama, menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Mengapa? Agar nyawa itu nggak dianggap remeh gitu. Soalnya kebanyakan orang seperti enak saja mereka membunuh. Kita salah sedikit sudah dianiaya atau gimana gitu. Kemudian membatasi kemauan manusia untuk berbuat semena-mena terhadap jiwa manusia. Saya pernah belajar dari guru PKN saya dulu di MTS di Sanawiyah. Beliau berkata, sebetulnya hak manusia ini tuh satu hal yang paling penting dari hak manusia itu satu, bahwa hak kita itu dibatasi hak orang lain. Jadi walaupun kita punya hak asasi, hak apapun itu, kita harus tetap melihat hak orang lain yang dipunyai orang lain juga. Jadi kita nggak bisa semena-mena walaupun kita punya hak seperti itu. Kemudian menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, jelas. Mengangkat dan menolong orang yang teraniaya, jelas, agar mereka nggak merasa, waduh aku nggak ada yang ngebela, waduh aku teraniaya terus. Jadi kita harus mengangkat mereka, harus menyelamatkan mereka, seperti itu. Kemudian menunjukkan sikap patuh terhadap hukuman Allah, jelas. Dan yang terakhir, menciptakan kehidupan yang damai sepanjang masa. Baiklah anak-anak, mungkin penjelasannya cukup segini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kita lanjutkan diskusi via WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mau memahami, walau mungkin masih banyak kesalahan di sana sini. Baiklah, wala'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.